Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan manusia di dunia dimulai sejak ia dilahirkan dari rahim ibunya. Kemudian setelah menjalani kehidupan selama beberapa waktu, ia pasti akan menghadapi satu kenyataan yang tidak bisa dihindari,
yaitu kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Yang artinya, tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahalamu. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung, dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada jiwa yang dapat luput dari kematian. Kemudian setelah kematian itu akan datang yaumul qiyamah, hari di mana setiap amal akan dibalas setuntas-tuntasnya. Perjalanan menuju akhirat adalah perjalanan yang panjang, penuh rintangan dan cobaan. Untuk menempuhnya diperlukan perjuangan dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Perjalanan inilah yang akan menentukan apakah kita termasuk penghuni surga atau neraka. Perjalanan itu dimulai dari kematian, lalu berlanjut menuju kehidupan akhirat. Karena beratnya perjalanan ini dan besarnya perkara ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Andai saja kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Artinya, jika kita benar-benar merenungi hakikat kematian dan kehidupan akhirat, niscaya kita akan tersadar bahwa dunia ini adalah bahwa setelah dunia ini akan ada kehidupan yang lebih kekal dan jauh lebih abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akan tetapi, kadang kita lupa akan adanya perjalanan akhirat itu. Kita lebih memilih kehidupan dunia yang bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan sebaik-baiknya bekal kita untuk menghadapi perjalanan akhirat yang panjang itu, yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hendaknya kita juga memperbanyak taubat dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat, yaitu taubat nasuha, taubat semurni-murninya taubat. Mengapa harus taubat? Sesungguhnya tidak ada satupun dari kita yang mampu luput dari dosa. Setiap hari sudah pasti kita akan melakukan kesalahan, mulai dari yang sengaja hingga yang tidak sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Sungguhnya setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan itu adalah mereka yang mau bertaubat. Jika kita terus-menerus menunda taubat kita, bisa saja kita akan menemui Allah dalam keadaan penuh dosa dan belum sempat kembali kepadanya. Padahal Allah Maha Pengampun dan membuka pintu taubat seluas-luasnya selama nyawa kita belum sampai pada tenggorokan. Semoga kita dijauhkan dari kondisi itu. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita tidak menunda taubat kita, karena umur kita terbatas dan kita tidak pernah tahu apakah besok kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kematian datang menjemput, tidak ada satupun dari kita yang mampu menolaknya. Dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada di benteng yang kuat. Pada saat kematian itu datang, kekuatan kita akan melemah dan kita akan merasakan sakit yang sangat perih. Dan kesempatan untuk beramal soleh sudah habis. Tidak ada lagi jalan untuk kembali, dan tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat."
Tiada sembahan yang hak selain Allah. Sungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Jamaah Jumat yang berbahagia, cukuplah kematian sebagai nasihat terbaik. Cukuplah kematian sebagai pengingat bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bahwa akhiratlah tempat kembali yang kekal. Hendaklah kematian menjadi pengingat kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita selalu bertaubat dan semoga kita dijauhkan dari perbuatan menunda-nunda taubat dengan kata nanti, nanti dan nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin, thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Sungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejelekan karena kebodohan mereka sendiri. Kemudian mereka bertaubat dengan segera setelah melakukan kejelekan itu. Maka mereka itulah yang diterima oleh Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan adapun taubat yang tidak diterima adalah orang-orang yang mengerjakan kejelekan. Hingga apabila datang kematian kepada mereka, mereka akan berkata, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tanyakan kepada diri kita, apa yang menjadikan diri kita terperdaya dengan kehidupan dunia? Padahal kita tahu pasti kita akan meninggalkannya, entah cepat atau lambat. Perlu kita ingat bahwa harta dan kekayaan dunia yang kita miliki tidak akan bisa kita bawa untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita bawa hanyalah amal saleh. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan amal saleh kita sebagai bekal nanti menuju akhirat yang abadi. فاستبقوا الخيرات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mencoba merenungi sisa-sisa umur kita. Mari kita muhasabah pada diri kita masing-masing tentang apa saja yang sudah kita lakukan, tentang masa muda kita. Untuk apa itu dipergunakan? Apakah untuk melaksanakan taat kepada Allah atau hanya untuk bermain-main saja? Kemudian tentang harta kita, apakah itu diperoleh dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram? Untuk apa harta kita dibelanjakan? Apakah untuk bersedekah atau hanya untuk berfoya-foya? Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri semua nikmat Allah, terutama harta dan waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingatlah umur kita terus berkurang dan kematian kita akan semakin dekat. Sementara dosa kita bisa saja terus bertambah. Maka segeralah bertaubat sebelum ajal menjemput, karena waktu yang telah berlalu tidak akan kembali. Dan kematian adalah hal yang paling pasti. Sebagaimana firman yang telah disebutkan tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, dan tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.